Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pertemuan ke-9. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran menggunakan UML untuk diagram yang selanjutnya, yaitu kelas diagram. Nah, kelas diagram merupakan spesifikasi jika diinisiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain yang berorientasi objek. Nah, kalau kelas diagram untuk perancangan di struktur itu dia seperti IRD, tapi kalau di perancangan berbasis objek dia namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram sendiri dia akan menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, agregasi, dan yang lain-lain. Kemudian kelas juga memiliki 3 area pokok, yaitu nama, kedua atribut, yang ketiga operasi. Nanti akan lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, kelas itu yang pertama itu nama itu merupakan nama dari suatu kelas. Jadi kelas itu harus diberi nama. Kemudian yang kedua atribut. Atribut merupakan properti dari sebuah kelas. Yang ketiga itu operasi. Jadi merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kelas terhadap kelas lain dalam kelas itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini, untuk atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat seperti ini. Ada private, ada protect, ada public, dan ada package. Nah, ini lambang dari kelas. Lambang dari kelas itu yang pertama, layer yang pertama kita kasih nama kelasnya. Yang kedua atribut, kemudian layer yang ketiga itu metode atau operasinya. Nanti kita bahas apa itu private, protect, public, dan package. Nah, untuk indikator variabel dalam kelas diagram ada beberapa, yaitu public ditandai dengan tanda positif, kemudian ada tanda crash itu protected, negatif itu private, kemudian tanda dolar itu statis, kemudian ada garis miring drive, kemudian tanda bintang itu abstrak. Tapi yang sering dipakai itu public dan private. Nah, apa itu private, apa itu protected, apa itu public? Sifat-sifatnya kalau private itu jadi tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Jadi dia tidak bisa memanggil kelas yang di luar yang bersangkutan. Kemudian protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Misalnya seperti kita membuat suatu sistem penggajian. Penggajian itu ada pegawai, kemudian pegawai itu ada tunjangan istri dan tunjangan anak. Nah, kelas istri dan kelas anak itu kita sebut dia anak-anak yang mewarisinya. Kemudian sifat-sifat dari yang berikutnya adalah public. Public ini adalah kelas yang bisa dipanggil oleh siapa saja. Nah, kita lihat lagi untuk bagaimana sih penggambaran simbol suatu kelas diagram itu. Nah, untuk layer yang pertama itu kita berikan nama kelasnya. Jadi ibaratnya ini kelas mahasiswa, berarti ini penggambaran kelas mahasiswa. Kemudian layer yang kedua adalah atribut kelas. Atribut kelas dengan menambahkan lebih dari satu atribut. Jadi jika ada satu mahasiswa, apa sih atribut-atribut dari mahasiswa itu? Ada NIM, ada nama, ada alamat, dan ada tanggal lahir. Nah, ini untuk yang samping-samping, tanda positif-positif, kita lihat lagi di yang sebelumnya. Nah, nih positif adalah public. Nah, ini public. Jadi dia bisa dipanggil oleh kelas siapa saja. Nah, kemudian berikutnya, setelah atribut kelas ini bisa lebih dari satu. Ya, jika nama kelasnya terdiri dari kelas hewan, berarti ininya atributnya akan mengikuti atribut pada hewan tersebut. Kemudian behavior class, layer yang ketiga atau metodenya. Di sini ada suatu operasi yang akan kita lakukan terhadap atribut itu sendiri. Misalnya bisa menambahkan mahasiswa, bisa menghapus mahasiswa, atau bisa menghapus mahasiswa. Kemudian layer yang terakhir, ada misalnya dia ingin memberikan keterangan NIM. NIM itu 2 digit pertama adalah tahun, digit 3 dan 4 adalah angkatan, dan digit kelima adalah jenjang. Tapi ini untuk layer yang terakhir itu opsional. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak.
Kemudian ada relation dalam kelas diagram. Kalau dalam perancangan terstruktur itu ada one to one, one to many, many to many. Nah, kalau di dalam kelas diagram juga ada relationnya atau kita sebut multiple city. Nah, ini ditandai seperti ini. Kita lihat di nah, dia akan berelasi untuk kelas diagram multiple city-nya. Jika ada kelas mahasiswa, kemudian ada kelas wilayah. Nah, multiple city-nya di sini kita lihat ada yang private dan private. Nah, ini indikatornya. Indikator multiple city kita tandai yang ini, yang bulat-bulat, 1 titik-titik, bintang, dan 1. Nah, ini tanda-tanda untuk multiple city atau indikatornya. Ada beberapa. Ada 0 menandakan kosong atau 1. 0 bintang lebih dari 1 dan kosong. 0 n lebih dari sama dengan n. 1 itu berarti hanya 1. 1 bintang lebih dari 1. Kemudian 1 n lebih dari atau lebih dari 1. Kalau bintang itu banyak. Nah, untuk n ini bisa kita isi interval ya. Setiap yang n itu kita bisa isi interval. Berarti 1 to 5 atau 0 to 3. Berarti bisa memanggil satu kelas, bisa memanggil 5 kelas di depannya. Nah, kalau hanya n, dia hanya memanggil satu kelas saja. Kemudian ada n titik bintang. Misalnya kita isi interval 7 sampai bintang, berarti lebih dari 1 atau lebih dari 7. Ada n ke m. Nah, ini yang membedakan perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jadi ada beberapa banyak varian untuk indikator multiple city. Nah, ini beberapa contoh untuk pembacaannya. Misalnya kalau 1 ke blank, berarti ada pegawai ke pegawai. Kita bacanya adalah seorang karyawan hanya bekerja pada 1 departemen saja. Nah, kita lihat lagi nanti untuk berikutnya bagaimana cara membacanya. Nah, ini seperti ini ada kelas rekening, ada kelas ATM. Nah, ada kelas rekening dan kelas ATM. Kita lihat di sini rekening dengan banyak atributnya, ada norek, nama, tanggal lahir, alamat. Kemudian ATM ada atributnya, nomor ATM, tanggal buat, tanggal aktif, sama password. Nah, ini 1 ke 1 dia multiple city-nya. Gimana cara bacanya? Berarti setiap nomor rekening, setiap kelas nomor rekening harus memiliki 1 ATM. Nah, ini cara bacanya untuk multiple city 1 ke 1. Nah, jika ada 0.1 dan 1, berarti di caranya bagaimana bacanya? Setiap nomor rekening, jadi bacanya dari 0 ke 1 dulu, kemudian 1 ke 1. Jadi, setiap nomor rekening dapat memiliki ATM. Tuh. Atau bisa jadi rekening itu tidak memiliki ATM. Atau ada juga 0 rekening tidak memiliki ATM. Kemudian berikutnya, ada kelas dosen dengan kelas wilayah. Ada 1 titik bintang terhadap kelas 1 di depannya. Jadi kalau seperti ini, bacanya 1 ke 1 dulu, kemudian dari bintang ke 1. Cara bacanya, 1 kelas dosen bisa memiliki kediaman di 1 wilayah tertentu. Adapun banyak dosen, kemudian cara baca ini, sedangkan banyak dosen bisa saja mempunyai atau memiliki menempati di 1 wilayah tertentu. Kemudian ada multiple city 0 bintang sama 1. Nah, cara bacanya, satu dosen tidak harus terdata di dalam 1 wilayah tersebut. Kemudian ada wilayah tersebut bisa saja tidak memiliki banyak dosen. Nah, jadi bacanya itu bisa bolak-balik dari sini ke sini dulu, atau dari sini terhadap yang bintang, baru dari sini terhadap yang 0. Jadi bisa bolak-balik dibacanya. Kemudian kalau ini contoh untuk many to many association. Nah, ini udah banyak untuk multiple city-nya 1 titik bintang, 1 titik bintang.
Nah, ini juga beberapa penghindaran asosiasi. Seperti ini kan ada garis putus-putus, itu asosiasi. Kenapa tidak boleh? Dia nanti akan ada banyak analisa yang lebih lanjut yang perlu dibahas. Jadi untuk mempermudahnya kita buat seperti ini. Nah, ini contoh lain untuk contoh kelas diagram. Kelas pegawai terhadap keterhubungannya 00 titik, 0 titik-titik bintang terhadap satu kelas. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah generalisasi atau pewarisan di dalam kelas diagram. Apa sih generalisasi itu? Generalisasi itu adalah dua atau lebih kelas yang dapat melakukan berbagai atribut atau metode. Dia dilambangkan dengan piramid atau segitiga. Nah, kita lihat. Generalisasi itu cenderung dari umum ke khusus. Tapi yang khususnya itu dia akan menuju ke yang umum, kemudian ditandai oleh tanda generalisasi seperti ini. Jadi kita bilang pegawai itu kan general. Khususnya apa? Pegawai itu bisa ada yang dosen, bisa ada karyawan harian, bisa ada karyawan tetap. Nah, semuanya ini terkategori secara umum sebagai label pegawai. Makanya kita kasih tanda generalisasi yang menuju ke pegawai, ditandai dengan lambang piramida atau segitiga. Next, kemudian ini adalah contoh untuk komposit dan agregasi. Tapi ini kita mau berbicara komposit, ditandai dengan belah ketupat. Kita lihat, komposit merupakan hasil gabungan yang tidak terpisahkan dari kelas lainnya. Sedangkan agregasi merupakan gabungan tetapi tidak mutlak. Nah, kita lihat dulu untuk yang agregasi. Agregasi itu kita lihat kalau pelanggan, ini ada kelas pelanggan. Kelas pelanggan itu bisa dibedakan. Kalau di bank kan ada yang pegawai, ada nasabah bank itu biasanya ada yang nasabah biasa, ada yang nasabah VIP. Antriannya pun berbeda. Nah, seperti itu juga pelanggan. Pelanggan itu ada yang pelanggan PLN, ada yang pelanggan Telkom. Misalnya lagi nanti ada pelanggan PDAM, jadi yang dikatakan pelanggan itu berbeda jenisnya. Nah, untuk keberbedaan jenisnya itu kita kasih lambang agregasi di sini. Next, kemudian ini contoh untuk diagram komposit. Diagram komposit itu belah ketupat tapi dia belah ketupatnya penuh atau black, dikasih tanda penuh, arsiran penuh sehingga dia belah ketupatnya menjadi hitam. Jadi kalau komposit itu bagian dari tagihan pembayaran. Jadi dia akan melakukan pembayaran setelah ada tagihan. Nah, ini tadi multiplicity sudah dijelaskan masing-masingnya di tabel. Nah, ini yang tadi hubungan antar kelas. Jadi ada asosiasi, ada agregasi, ada pewarisan atau generalisasi. Ini masing-masing pengertiannya. Jadi kalau asosiasi itu hubungan statis antar kelas, agregasi adalah hubungan yang menyatakan bagian atau part of. Kemudian pewarisan itu adalah hubungan yang mewarisi semua atribut atau bisa jadi dari yang khusus ke umum. Kemudian ada yang keempat, hubungan dinamis. Nah, kita lihat ini untuk lambang dari asosiasi. Jadi kalau agregasi itu belah ketupat kosong, kemudian kalau komposit belah ketupatnya hitam, kemudian ada turunan atau kita sebut inheritance, atau kita sebut juga biasanya pewarisan, atau bisa kita sebut juga generalisasi. Tapi yang umum kita sebutnya generalisasi itu segitiga. Kemudian ada relasi, yang putus-putus itu dependensi. Kemudian ada putus-putus tanda panah, ada realisasi. Nah, ini juga sudah dibahas tadi untuk yang pewarisan. Nah, contoh untuk pewarisan atau generalisasi, kita lihat umumnya adalah hewan. Hewan bisa dikategorikan ada amfibi, ada mamalia, ada reptil. Nah, semuanya menuju ke generalisasi ke hewan. Nah, kalau kita bikin mamalia itu generalisasinya seperti apa? Yang kategori hewan mamalia ada kuda. Berarti kuda kita kasih simbol generalisasi ke mamalia. Bisa juga diturunkan nanti dari amfibi dan dari reptil juga.
Nah, ini contoh untuk generalisasi. Misalnya di sini ada kelas person. Kelas person itu siapa aja sih? Bisa jadi person itu anak subkelasnya ada student, ada juga profesor. Nah, kita tandai di sini menuju ke kelas yang umumnya, yaitu tanda generalisasi. Nah, ini juga tanda multiplicity terhadap kelas yang di depannya. Nah, kita lihat untuk contoh asosiasi juga ini. Kemudian ini contoh agregasi. Nah, agregasi itu merupakan relasi atau part of atau bagian dari. Jadi kita lihat, kalau misalnya mobil itu kan ada rodanya, tapi roda itu adalah bagian dari mobil, makanya ini kita tandai dengan agregasi. Jadi roda itu bagian dari mobil. Jadi kelas roda itu adalah bagian dari kelas mobil. Nah, kalau agregasi, dia memiliki hubungan suatu ruangan, misalnya memiliki meja dan kursi. Tanpa kehadiran ruangan, meja dan kursi bisa tetap ada. Ditandai dengan belah ketupat terbuka atau belah ketupat putih. Sini ada ruangan, kemudian di sini ada meja dan ada kursi, gitu. Jadi dia adalah belah ketupat kosong. Nah, ini beberapa contoh untuk penggambaran dari suatu kasus peminjaman DVD untuk kelas diagram. Ada kelas anggota, ada kelas DVD, kelas peminjaman, kelas pembayaran, admin, dan laporan. Kemudian next, berikutnya ada contoh kelas diagram untuk pembuatan persediaan obat atau pembuatan kelas diagram untuk sistem persediaan obat. Pertama, kategorikan dulu master-master yang kita perlukan untuk membuat suatu persediaan obat. Misalnya ada master data obat, di sini master data obat, kemudian master data obat masuk, data obat keluar, ada transaksi, ada cetak laporan, ada supplier, kemudian ada login. Nah, berikutnya baru kita kasih tanda-tanda apakah data obat ini dia punya pewarisan atau generalisasi. Nah, lihat kalau yang tanda-tanda seperti ini berarti generalisasi. Nah, ini agregasi terhadap kelas yang lainnya. Kemudian jangan lupa berikan tanda-tanda multiplicity pada kelas diagram tersebut. Apakah hubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya sama? Belum tentu. Jadi kita lihat kebutuhan. Kemudian yang jangan sampai lupa lagi adalah berikan sifat-sifat dasar dari atribut itu sendiri. Apakah dia private atau dia public? Nah, ini ditandai dengan negatif dan positif. Oke. Berikutnya ini contoh lain. Nah, untuk kelas diagram. Setelah itu kita akan langsung coba untuk praktek ke dalam enterprise arsiteknya. Bagaimana sih membuat suatu kelas diagram? Kita buka dulu untuk aplikasi. Kita ambil contoh untuk yang persediaan obat. Nah, kita buka untuk aplikasi IE-nya. Kemudian seperti biasa kita create new project. Nah, create new project, kemudian kita contoh untuk latihan kelas diagram. Berikan latihan kelas diagram. Sudah. Kalau sudah, pastikan Anda sudah terbuka. Ini kita ke bisnis proses, kemudian ke bisnis proses dicentrang, kemudian di checklist kelas juga, kemudian di OK. Kalau sudah, pastikan kita sudah berada di layer kelas diagram atau di file kelas diagram. Kemudian seperti biasa pastikan Anda berada di toolbox kelas diagram. Kemudian project browsernya sudah aktif. Kemudian kita mulai untuk new diagram. Dan jika tidak bisa, berarti kita dari sini. Nah, baru diklik dulu kelas modelnya.
Nah, ini kemudian new diagram. Baru kita cari untuk yang kelas diagram adanya di UML structure. Nah, kemudian di sini kita kasih nama kelas diagram untuk persediaan obat. Untuk persediaan obat. Kemudian kita oke. Nah, sudah terbuka layernya untuk kelas diagram persediaan obat. Kita akan mulai menggambarkan kelas diagram. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu tadi. Nah, kita akan coba buat yang ini. Jadi kita buat dulu untuk kelas yang pertama adalah kelas data obat. Satu kelas data obat dulu. Nah, kita lihat di sini ada di toolbox ada package, ada class, ada interface, ada enumeration, tabel, dan sinyal. Nah, kita klik and drag untuk yang kelas. Nah, ini sudah terbentuk. Kita namakan di sini untuk name-nya data obat tadi. Oke. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada kita akan menambahkan berapa atribut nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atribut. Ada kode obat dalam bentuk karakter, nama obat dalam bentuk varchar, kategori varchar, tanggal expire date, letak varchar, stok, sama satuan. Nah, itu. Kemudian kita kembali ke aplikasinya. Nah, kita lihat di sini dari layer nama kelas yang pertama, kemudian kita klik dulu yang layer yang kedua, kita tambahkan atribut. Kalian bisa klik kanan. Nah, pastikan ini aktif kursornya, klik satu kali, kemudian klik kanan. Kemudian lihat ke bawah ada atribut, ada operation. Nah, di sini kita klik atribut dulu. Nah, kita lihat atribut kita akan menambahkan tadi ada banyak macam-macam. Yang pertama adalah kode obat. Nah, ini kita lihat nih, dia tadi negatif. Negatif itu apakah dia public, apakah private, atau protected. Tuh. Tadi dia negatif, berarti kalau negatif private. Kalau sudah, kita save. Nah, lihatlah, di sini sudah ada negatif untuk kode obat. Negatif itu tadi adalah private ya. Kemudian kita tambah lagi jangan keluar dulu ini. Kita tambahkan lagi di paling bawah, kita lihat new. Nah, kita new, kita tambahkan kode yang berikutnya atau atribut yang berikutnya adalah nama obat. Nama obat masih private juga tadi, kemudian save. Nah, bertambah fieldnya di bawah sini, kita lihat. Nah, di sini juga digambarnya otomatis dia akan bertambah atributnya. Kemudian tambahkan lagi sampai seperti gambar yang tadi. Ada beberapa di sini, ada nama obat sampai dengan satuan. Kita coba tambahkan dulu. Nama obat sudah, kemudian kategori, dia masih sama ya, private, jangan lupa di save. Nah, ini kalau seperti ini ditimpa, dia akan hilang, jadi jangan lupa di save. Jadi tadi kalau ini di save, jangan ditimpa, kenapa dia akan hilang tadi untuk yang field yang keduanya, nama obatnya hilang. Jadi kalau bisa ini, kalau mengulangi lagi ini bisa di delete. Nah, dia akan terdelete. Klik dulu new. Jadi biar tidak tertimpa, klik dulu new, nama obat.
kemudian di save, klik lagi new, kategori, save. Nah, sudah 3. Jadi jangan ditimpa supaya dia tidak hilang. New lagi, tanggal expire, save. Nah, sehingga banyak di sini. Kemudian letak, ada new, kemudian ada letak, save lagi, kemudian stok sama satuan, stok, save sama new lagi, satuan, save. Nah, ini sudah banyak tuh, sudah bertambah. Oh ya, ada yang terlupakan. Untuk tipe kode obat ini masih semua integer semua, bisa kita rubah. Klik dulu di kode obat. Kemudian di sini ada nama alias tipe. Nah, tipe itu tipe datanya bisa kita ganti. Jadi kan tadi ada kode obat, ada yang varchar, ada yang karakter. Nah, ini kita rubah tadi. Save. Nah, ini akan berubah di sini. Karakter. Nama obat varchar tadi. Kita lihat. Nah, ini karakter. Save. Nah, kategori juga karakter. Jangan lupa di save. Kemudian tanggal expire, karakter juga, save. Kemudian semuanya karakter ya, ini kita ubah menjadi karakter semua. Save. Kemudian stok juga kita ganti jadi karakter, di save jangan lupa. Kemudian terakhir satuan jadi karakter. Save. Kalau sudah boleh di close. Nah, sudah terbentuklah untuk 2 layer kelas. Ini belum selesai. Kita lihat dulu. Nah, ini ada layer yang berikutnya nih. Layer yang berikutnya adalah operation atau metode. Bagaimana menambahkan operation? Ada suatu data bisa ditambah, bisa cari, tambah, edit, tambah satuan. Gitu. Kita coba untuk menambahkan operation ke dalam aplikasinya. Diklik dulu ini, kemudian kita tambahkan. Nah, kita tambahkan klik operation. Jadi kalau tadi layer yang kedua atribut, layer yang berikutnya adalah operation. Nah, sini kita bisa tambahkan operationnya yaitu tambah. Di sini adalah tambah itu void ya. Save. Kemudian sama seperti tadi caranya, ada tambah karena dia positif itu public, jangan lupa. Di sini tipe datanya void, kemudian ini kalau positif berarti public. Ada tambah, kemudian yang berikutnya new lagi, ada cari, save, kemudian new lagi, ada tambah kategori, save juga, kemudian ada edit berikutnya, new, edit, kemudian save, tambah satuan, new lagi, tambah satuan, save. Nah, kalau sudah di close, nah kita jadi sama seperti contoh ini. Kita baru jadi satu kelas data obat. Tuh. Berikutnya kita buat lagi untuk kelas yang berikutnya, data obat masuk, data obat keluar. Ulangi seperti sama. Jadi kita lihat sini kelas data obat masuk, data obat masuk, nah data obat masuk, kemudian tadi ada data obat keluar ya, data
obat keluar. Nah, sama caranya, jadi menambahkan atribut dan metode caranya sama. Ini kita tambahkan, klik dulu satu kali, kemudian klik kanan, kita lihat ada atribut, ada operation. Layer yang kedua itu kita menambahkan atribut, layer yang ketiga kita akan menambahkan operation. Kita lihat data obat masuk, ada nomor faktur, tanggal masuk, pasien, dan keterangan. Kita coba lagi satu kali. Klik kanan, tambah atribut, kemudian data obat masuk, ada nomor faktur. Tadi dia private juga, bukan public, nomor faktur, save. Tipe datanya karakter ya tadi. Save, new, kemudian ada tanggal masuk, karakter, save. Nah, 2 di sini nambah. Kita lihat dulu ini. Nah, ini nambah ya di sini. Kemudian new lagi. Ada pasien. Di sini karakter. Save. Nah, ini bertambah. Kemudian ada keterangan. New dulu. Jangan ditimpa. Keterangan. Save. Nah, sudah. Close. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat untuk yang operationnya apa? Ada tambah, obat masuk, ada edit, ada hapus. Ini public semua, positif. Public, kemudian ini void. Kita lihat dari sini. Klik dulu, tambahkan untuk operation. Nah, kita biar kelihatan, kita taruh di sini. Kita mulai masuk operationnya. Tadi ada tambah obat masuk. Ininya public, void, sudah save. Oke, sudah bertambah sini. Kemudian ada edit, new, edit, kemudian ada void, public, save. Ada hapus, kemudian new dulu, hapus, void, public, save, close. Nah, sudah selesai yang ini. Kemudian data obat keluar juga sama, kita ulangi lagi seperti itu. Ini saya kasih contoh untuk pembuatan yang simpel saja. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, untuk data obat keluar juga sama di sini. Hampir sama, tapi dia tanggal keluar ya. Jadi kita samakan, tapi ini bukan obat masuk, tapi obat keluar. Tambahkan atributnya. Nomor faktur masuk. Di sini ada void. Karakter ya. Karakter, kemudian private, save. Kemudian ada tanggal masuk juga, new. Tanggal masuk. Kalau ini berarti tanggal keluar. Karakter, save. Kemudian new lagi. Tadi ada pasien juga ya. Ada pasien keluar berarti. Sini ada karakter, save. Kemudian ada new, keterangan juga. Jadi harus satu-satu dibuatnya untuk yang atribut dan metode. Sini karakter, private, sini baru kita save. Close, selesai untuk yang kedua. Berikutnya ini bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, berikutnya yang ketiga kita tambahkan sama seperti di atas operationnya. Di sininya tambah void, public, save, kemudian new, ada edit juga, void, public, save,
kemudian ada hapus juga, new, hapus, save. Nah, sudah selesai, close. Kalau sudah kita lihat lagi di sini dia ada hubungannya mengkorelasikan apakah ini generalisasi, apakah dia agregasi. Ini bisa kita langsung kita lihat di sini. Kita bisa menariknya sini. Kita bisa pilih apakah dia asosiasi, apakah generalisasi. Jika generalisasi kita tinggal klik generalisasi. Oke. Nah, ini karena tadi kliknya dari sini, berarti kan di sini. Jika arahnya berbeda, ya berarti kita arahkan dari sini dulu. Nah, ambilnya dari sini. Jika generalisasinya terhadap kelas data obat. Nah, jadi kita pilih. Ini generalisasi. Kita lihat untuk kelas generalisasi. Nah, kalau seperti ini, dia mesti kelas yang lain. Ada kelas di depannya, bisa dengan cara manual atau langsung ke seperti ini. Oke, nah ini juga sama, klik ini harus sampai kena, kemudian generalisasi. Oke, nah ini sudah terbentuk untuk kelas diagram. Nah, kemudian untuk menambahkan multiple city-nya bisa diklik ininya. Nah, nanti bisa diisi multiple city-nya, apakah dia 1 ke 1 atau ke 1 ke banyak. Nah, ini salah satu penggambaran untuk nah ini untuk penggambaran multiple city-nya. Klik 2 kali, kemudian constraint. Nah, ini bisa kita isi 0. Ini untuk pembuatan multiple city-nya. Nah, ini salah satu contoh untuk bagaimana praktek menggunakan kelas diagram. Jika misalnya ingin menambahkan tabel lagi di depannya sini, kita bisa klik tabel, nah di drag. Nah, ini bisa kita tambahkan misalnya nama tabelnya, nama tabel obat. Bisa, oke. Nah, kemudian nanti sama caranya kita tambahkan atribut dan operation juga. Tuh. Kemudian nanti tinggal berelasi dengan kelas yang ada di depannya. Tuh. Nah, seperti itu. Atau kita bisa ini nanti tinggal dipilih apakah diagregasi terhadap yang depannya. Tuh. Ini sama saja untuk yang jadi ini kelasnya, ini tabelnya seperti ada IRT, ada tabelnya, ini atributnya sama, bisa kita tambahkan nama obat, save, kemudian jenis obat. Nah, itu bisa kita tambahkan. Jadi ini penggambaran tabelnya. Jadi ini apakah ini kesini generalisasi atau kalau ini adalah bagian dari komposit. Nah, ini untuk penggambaran dari kelas diagram tersebut. Nanti bisa dilanjutkan untuk bagaimana secara lengkap untuk bagaimana membuat suatu kelas diagram. Nah, jadi ini bisa diteruskan nanti oleh kita bagaimana membuatnya di dalam aplikasi. Sekian untuk pembelajaran kelas diagram. Diharapkan bisa langsung praktek untuk mempergunakan apa kelas diagram itu dan bagaimana mengkomposisikan apa saja yang kita perlukan di dalam kelas-kelas diagram itu dan bagaimana kelas-kelas yang terbentuknya dan tabel-tabel yang terbentuknya di dalamnya. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran kelas diagram hari ini.
Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di sesi perkuliahan berikutnya dan langsung kita praktek. Diharapkan bisa langsung tanya jawab dan efektif. Kalau sudah, kita tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.